Perkenalkan, nama saya Jeremy Shanturi, NIM 1904032120. Di sini saya akan membahas proses pemesinan, yaitu dari mesin bubut, scrap, drilling, dan kerja bangku. Berikut merupakan outline dari proses bubut, proses scrap, dan kerja bangku. Yang pertama itu proses bubut. Jadi prinsip kerja mesin bubut ini adalah benda kerja berputar. Dari proses pemakanan dihasilkan sayatan dan pengurangan dimensi yang berbentuk silindris. Kita masuk ke komponen mesin bubut dan fungsinya. Yang pertama ada kepala tetap. Pada kepala tetap ini terdapat poros spindel mesin. Fungsinya sebagai tempat kedudukan cekam yang ketika poros spindel berputar, maka cekam akan ikut berputar. Lalu terdapat juga puli atau sabuk yang dihubungkan dengan motor penggerak. Kedua ada alat pencekam. Alat pencekam ini berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan disayat dengan mesin bubut. Ada beberapa alat cekam, yaitu cekam rahang 3, cekam rahang 4, dan cekam kolet. Yang ketiga, motor penggerak. Motor penggerak berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Yang keempat, ada tombol emergency stop. Tombol ini merupakan hal yang sangat penting dalam keselamatan kerja, yang digunakan untuk mematikan mesin saat keadaan darurat. Yang kelima, ada handle atau tuas, yang berfungsi untuk mengatur kecepatan spindle, mengatur arah pemakanan, mengatur penguliran, menyalakan dan mematikan mesin, mengatur arah putaran spindle, dan mengatur feeding atau kecepatan pemakanan secara otomatis. Yang keenam ada eretan. A. Eretan alas. Eretan alas dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang alas dan dapat digerakkan secara otomatis atau digerakkan dengan tangan atau manual. Lalu ada eretan lintang yang bergerak melintang. Kegunaannya untuk memberikan tebal pemakanan pahat dan menggerakkan pemakanan pahat. Yang ketiga ada erekan atas, untuk membuat tirus dengan sudut yang besar pada jarak pendek. Gerakannya cenderung tidak otomatis. Yang ketujuh ada tulpos atau dudukan pahat. Yang pertama ada standar tulpos. Merupakan pengaturan ketinggian mata pahat yang menggunakan ganjal atau bantuan. Yang kedua, adjustable tulpos. Merupakan pengaturan ketinggian mata pahat tanpa menggunakan ganjal karena sudah dibantu dengan mesin. Yang kedelapan adalah lampu penerangan yang membantu operator melihat benda kerja saat pembubutan. Yang kesembilan ada selang coolant atau pendingin yang berguna untuk menyemprotkan cairan coolant saat membubut. Coolant berguna untuk menstabilkan suhu alat potong agar ketajaman alat potong lebih awet. Lalu ada kepala lepas sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut, tempat kedudukan bor waktu mengobor, dan lain-lain. Yang ke-11 ada alas mesin. Alas mesin sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan dan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam. Yang ke-12 ada poros transportir dan poros pembawa yang berguna untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Yang ke-13 ada rem kaki yang berguna untuk menghentikan mesin. Berikut merupakan proses pengerjaan part ragum dengan mesin bubut. Jadi mesin bubut ini digunakan untuk mengerjakan part yang berbentuk tabung atau silindris. Adapun part-part ragum yang dibuat dengan mesin bubut yaitu ulir, pemutar ulir, dan tutup pemutar. Kita masuk ke proses scrap. Pada mesin scrap, gerakan berputar dari motor diubah menjadi gerak lurus atau gerak bolak-balik melalui blok geser dan tekan penggerak. Mesin scrap ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, cekung, dan cembung. Adapun komponen mesin scrap yaitu pertama badan mesin yang merupakan keseluruhan mesin, tempat mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua ada meja mesin sebagai tempat kedudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga ada lengan yang berguna untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang keempat ada eretan pahat yang berguna untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Eretan pahat terpasang di bagian ujung lengan dengan ditumpui oleh dua buah mur baut pengikat.
Yang kelima ada pengatur kecepatan yang berguna untuk mengatur dan atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Yang keenam ada tuas panjang langkah yang berguna untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan sesuai dengan panjang benda yang disekrap. Yang ketujuh ada tuas posisi pahat yang berguna untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang kedelapan ada tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang yang berguna untuk menyekrap secara otomatis. Diperlukan pengaturan panjang engkol yang mengubah gerakan putar mesin pada rongga gigi menjadi gerakan lurus meja. Adapun proses pengerjaan part ragum dengan mesin sekrap, yaitu mesin sekrap ini digunakan untuk mengerjakan part yang berbentuk balok atau berpermukaan rata untuk mengurangi dimensi dari permukaan part. Jadi part-part ragum yang dibuat menggunakan mesin bubut yaitu ada penjepit tetap, penjepit berjalan, dudukan ulir, dan badan ragum. Sekarang kita masuk ke proses drilling. Prinsip kerja mesin drilling yaitu gerakan putaran mata bor yang merupakan gerakan berputarnya spindle mesin bor. Besarnya putaran spindle ini tergantung oleh material benda kerja, material mata bor, dan diameter mata bor. Sekarang kita masuk ke komponen mesin drilling dan fungsinya. Yang pertama ada dudukan atau base, merupakan bagian yang menopang semua komponen pada mesin bor. Yang kedua ada tiang, sebagai penyangga bagian-bagian pada mesin bor yang terlibat dalam proses pengeboran. Yang ketiga ada meja, sebagai tempat peletakan benda kerja yang akan dibor. Yang keempat ada mata bor, yang membuat alur atau lubang yang efisien. Kelima ada spindle, yang merupakan benda bagian pada mesin bor yang menggerakkan pencekam atau cap dan yang mencekam atau memegang mata bor. Yang keenam ada spindle head, yang merupakan rumah dari konstruksi spindle. Yang ketujuh ada drill feed handle, untuk menekankan atau menurunkan mata bor dan spindle ke benda kerja. Yang kedelapan ada kelistrikan. Jadi motor listrik ini harus dilengkapi dengan kabel penghubung, kabel power, sekring, saklar on-off, lampu indikator, serta saklar pengatur kecepatan. Jadi adapun proses pengerjaan part ragum dengan mesin drilling itu, mesin drilling ini digunakan untuk membuat lubang polos pada part yang berbentuk balok atau silindris. Jadi part-part ragum yang dibuat menggunakan mesin bubut itu adalah ada penjepit berjalan, ada papan penjepit, ada dudukan ulir, ada ulir, dan badan ragum. Sekarang kita masuk ke kerja bangku. Prinsip kerja bangku yaitu pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja. Jadi ada jenis-jenis kerja bangku dan fungsinya. Yang pertama itu ada kikir yang berguna untuk mengikis permukaan benda kerja. Yang kedua ada gergaji untuk memotong benda kerja berupa kayu dan besi. Yang ketiga ada ragum untuk menjepit benda kerja yang akan diproses. Baiklah, demikian presentasi dari saya mengenai permesinan dari mesin bubut, sekrap, drilling, dan kerja bangku. Terima kasih.